Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di AMH Channel. Ada yang suka dengan crossover? Mobil yang berada di antara hatchback dan SUV ini harus diakui bukan mobil yang termasuk digemari di Indonesia. Crossover simpelnya adalah mobil hatchback untuk semua medan. Tapi kalau di Indonesia dia hanya memakai penggerak roda depan saja, belum AWD, seperti di luar negeri. Jadi kalau hatchback hanya cocok di jalan perkotaan, crossover bisa diajak adventure. Pilihan crossover yang pertama adalah Mitsubishi Outlander Sport tipe PX tahun 2012. Kalau kita berbicara crossover, mungkin kebanyakan orang akan memilih Outlander Sport. Mobil ini punya aura crossover paling kental dibandingkan pesaingnya, apalagi tipe PX ini. Dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof yang sangat luas dan fitur paling lengkap. Butuh kerja keras buat merek lain untuk menyaingi mobil ini. Mesinnya berkode 4B11 1998cc 4 silinder Maverick DHOAC. Tenaga maksimalnya 148 PS, torsi maksimalnya 197 Nm. Dia memakai transmisi CVT Invex 3 dengan sport mode dan berpenggerak roda depan. Di bagian fitur, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA, parkir sonar, smart key, dual SR/S airbag, tail dan telescopic steering, audio steering control, retractable mirror, pedal shift, panoramic roof yang sangat besar, head unit monitor GVC 7 inci, AC auto climate, dan kamera mundur. Kelebihannya, dia punya desain eksterior yang agresif dan maskulin. Tidak banyak desain crossover sekental ini. Mesinnya sangat bertenaga, transmisi CVT yang terkenal lemot. Di mobil ini dia justru responsif karena dibantu oleh teknologi Maverick 3. Karakter suspensinya sangat empuk. Berada di ruang kabin, aura mewahnya sangat terasa berkat panoramic roof yang sangat lebar. Dan walaupun punya panoramik selebar itu, ternyata kekedapan kabinnya masih tergolong baik. Kabin dan bagasinya terasa lapang, dan sudah pasti mobil ini perawatannya mudah, karena service center Mitsubishi tersebar di seluruh Indonesia. Kekurangannya mungkin cuma suara mesinnya yang agak kasar saat awal dinyalakan. Senderan kursi belakangnya terasa terlalu tegak, suara audionya kurang begitu bagus, dan beberapa juga ada yang mengeluhkan bau gosong saat melaju di kecepatan tinggi. Mesin 2000cc Outlander Sport tipe PX ini butuh bahan bakar sekitar 9-10 km per liter untuk melaju di dalam kota, dan 13-14 km per liter untuk berkendara rute luar kota. Kalau teman-teman penyuka Outlander Sport, sebaiknya langsung saja pilih tipe PX ini, biar bisa merasakan kemewahan maksimal dari sebuah Outlander Sport. Karena kalau kami, alasan utamanya memilih Outlander Sport cuma karena ada panoramic roof yang sangat besar saja. Kalau kalian gimana? Mungkin kalian juga harus mempertimbangkan pajaknya yang per tahun sekitar 4 juta rupiah. Harga untuk Mitsubishi Outlander Sport tipe PX keluaran tahun 2012 ini paling murah sekitar 148 juta rupiah. Yang kedua adalah Chevrolet Trax tipe LTZ tahun 2016. Chevrolet Trax mencoba bersaing di kelas crossover atau small SUV dengan menawarkan sebuah mesin yang belum dimiliki pesaingnya, yaitu mesin turbo berkapasitas 1400 cc. Penyuka turbo atau yang ingin merasakan mobil berturbo bisa membeli mobil ini ya teman-teman. Trax memang tidak menawarkan panoramic roof seperti Outlander Sport, tapi sudah ada sebuah sunroof yang bisa dibuka tutup. Dia memakai mesin 1364 cc 4 silinder turbo dual CVCP. Tenaga maksimalnya 140 PS, torsi maksimalnya 200 Nm, transmisinya Triptonic 6 speed, dan berpenggerak roda depan. Di bagian fitur, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus PBA. Dia juga sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, auto headlamp, pemanas kaca spion, cruise control, tail dan telescopic steering, audio steering control, spion tengah auto dimming, head unit terintegrasi dengan koneksi smartphone, vehicle stability control, hill start assist, AC analog dengan heater, TPMS yang berfungsi sebagai indikator jika ban kurang angin, sebuah sunroof, sensor parkir 4 titik, dan kamera mundur. Selain turbo dan sunroof, alasan lain Trax layak untuk dibeli menurut kami adalah dia punya desain yang membulat. Ini justru menurut kami terlihat gagah. Dengan desain seperti ini bisa membuat kabin terasa lebih luas. Fitur keselamatannya banyak, akomodasi kabinnya bagus karena banyak laci penyimpanan. Karakter suspensinya empuk tapi tetap sigap dikendalikan. Build quality sangat bagus, mulai dari plat bodi yang tebal dan kualitas bahan plastik interiornya yang terasa solid dan kokoh. Head unitnya tergolong canggih karena sudah bisa terkoneksi dengan smartphone. Mesin turbonya sendiri juga tidak rewel asal diisi dengan BBM beroktan 95. Kekurangannya yang paling sering ditemukan adalah ground clearance-nya yang rendah, jadi lip spoiler depan sering sekali gesrot saat melewati tanjakan. Posisi sandaran kursi belakangnya terlalu tegak, dan dia tidak bisa di reclining. Sementara untuk urusan perawatan memang agak ribet ya teman-teman, dan spare part-nya pun relatif mahal.
Untuk konsumsi BBM Chevrolet Track ini dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter. Chevrolet Trax tipe LTZ tahun 2016, harga bekas termurahnya sekarang hanya sekitar 147 juta rupiah. Untuk pajaknya sekitar 3,9 juta rupiah. Seperti yang disampaikan sebelumnya, alasan utamanya membeli Chevrolet Trax ini adalah mesinnya berturbo, kemudian build quality-nya, akomodasi kabinnya, dan desainnya yang menurut kami gagah, dan sudah memakai velg 18 inci. Pesaingnya rata-rata cuma memakai velg 16 atau 17 inci ya teman-teman. Selain itu mungkin teman-teman harus berpikir ulang untuk membelinya, terutama yang tinggal di daerah. Oke, yang ketiga ada Suzuki SX4 S-Cross tahun 2016. Suzuki juga tidak absen dari persaingan di kelas crossover. Untuk menyaingi Outlander Sport dengan bodi yang lebih besar dari SX4 generasi pertama, Suzuki meluncurkan generasi kedua yang justru ada kemiripan dengan Outlander Sport, yaitu desain bagian belakang. Tapi SX4 generasi kedua ini desain depannya bagi kami terlihat jelek, seperti tidak punya karakter. Kode mesinnya M15A 1491 cc 4 silinder DHC VVT. Tenaga maksimalnya 109 PS, torsi maksimalnya 138 Nm, transmisinya Matic 6 speed, dan berpenggerak roda depan. Fiturnya juga lengkap, diantaranya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA, keyless entry, all auto power window, electric retractable mirror, dual SRS airbag, tilt dan telescopic steering, engine start-stop button, auto headlamp, auto wiper, head unit monitor touchscreen 7 inci dengan koneksi Bluetooth dan teleponi. AC sudah auto climate, audio steering control, cruise control, pedal shift, spion tengah auto dimming, dan sensor parkir. Mungkin di antara semua crossover di Indonesia, ini yang paling kurang enak dipandang ya teman-teman. Tapi dia datang dari salah satu merek terkenal di Indonesia. Jadi urusan perawatan dan spare part tentu saja sudah terjamin. Mesinnya mungkin paling kecil di antara pesaingnya, tapi dia punya keuntungan di konsumsi BBM-nya yang pasti lebih hemat. Mobil ini punya bantingan suspensi yang sangat empuk, tapi handlingnya masih terjaga dengan baik. Interiornya solid dan rapi, kabin dan bagasinya luas, fiturnya tergolong lengkap, dan ground clearance-nya tergolong tinggi. Kekurangan utamanya adalah tenaganya yang masih kurang untuk sekelas crossover, jadi sering kewalahan menghadapi jalan tanjakan panjang. Transmisinya kurang begitu responsif, desain velgnya kurang bagus, suara bannya cukup berisik karena motif bannya terlalu lebar sehingga kerikil mudah nyelip. Pilar A-nya cukup menghalangi pandangan, dan posisi pengemudinya agak tinggi dibandingkan crossover lainnya. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 10-11 km per liter, dan luar kota sekitar 15-17 km per liter. Suzuki SX4 S-Cross tahun 2016 ini harga bekas termurahnya sekitar 140 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 3 juta rupiah. Oke teman-teman, itulah crossover terbaik menurut AMH Channel di harga 140 juta rupiah. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.